Brimo. Didukung oleh Selamat sore pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi. Ini terkait dengan titik keramaian di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami di lapangan. Yang pertama pemirsa, Kebun Raya Bogor kembali menjadi magnet wisatawan di masa libur Natal dan Tahun Baru dengan menawarkan perpaduan pengalaman wisata alam, edukasi flora, hingga spot foto menarik yang cocok untuk keluarga. Dengan koleksi lebih dari ribuan jenis tanaman, Kebun Raya Bogor menjadi pilihan untuk liburan yang menyegarkan. Halo pemirsa Metro TV, saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Bogor. Kawasan ini masih menjadi primadona dan menjadi destinasi favorit bagi masyarakat yang akan berlibur menghabiskan waktu libur Natal dan juga Tahun Baru. Kebun Raya Bogor ini merupakan kawasan ramah keluarga dan juga bisa menjadi wadah bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu mempelajari berbagai flora yang ada di dalamnya. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Kebun Raya Bogor merupakan destinasi wisata yang menawarkan rekreasi alam dan edukasi flora, menjadikan salah satu pilihan favorit wisatawan saat musim liburan tiba. Untuk memudahkan transaksi, pengunjung dapat memanfaatkan pembayaran digital melalui kris, menggunakan aplikasi Brimo di loket tiket pembayaran Kebun Raya Bogor. Cashback yang didapatkan senilai Rp25.000 untuk setiap transaksi minimal Rp250.000. Promo Brimo Cashback ini berlaku di berbagai merchant ternama di kota-kota besar Indonesia. Untuk memudahkan pembayaran Anda dan juga membuat liburan Anda semakin seru dan juga hemat, BRI melalui aplikasinya Brimo menawarkan sejumlah promo dan juga kejutan yang menarik. Caranya mudah, cukup dengan download aplikasi Brimo pada smartphone Anda dan bayar menggunakan kris, lalu nikmati keuntungannya. Kebun Raya Bogor tidak hanya menawarkan panorama alam hijau yang luas, tetapi juga sejumlah aktivitas seru seperti piknik santai bersama keluarga, berjalan di bawah naungan pepohonan besar, atau sekadar duduk menikmati suasana asri yang menenangkan pikiran. Bagi penggemar fotografi dan konten visual, taman ini punya banyak titik Instagramable, seperti Danau Gunting dengan latar Istana Bogor, Jalan Kenari yang teduh, jembatan unik, serta berbagai monumen bersejarah yang bisa jadi latar cerita liburan Anda. Bagi keluarga dengan anak-anak, kawasan ini juga menghadirkan pengalaman belajar sambil bermain lewat papan informasi tanaman, jalur edukasi flora, hingga area tematik yang dirancang untuk mengenalkan jenis-jenis pohon, bunga, dan tanaman obat secara ringan dan interaktif. Sehingga suasana liburan terasa menyenangkan namun tetap bermanfaat. Pengunjung juga dapat mencoba berbagai pengalaman menarik di taman seperti menyewa sepeda atau shuttle internal untuk berkeliling, serta menjelajahi bangunan bersejarah seperti laboratorium Trup yang menjadi saksi perkembangan dunia botani lokal. Dengan tiket masuk terjangkau dan akses yang mudah dari pusat kota, Kebun Raya Bogor tetap menjadi pilihan wisata yang lengkap dari edukasi, rekreasi, hingga pengalaman visual yang menarik untuk semua usia. Setelah berkeliling dan juga mengelilingi berbagai spot-spot dan wahana yang ada di Kebun Raya Bogor, saat ini saya sedang berada di tepi danau Kebun Raya Bogor. Salah satu destinasi favorit bagi wisatawan untuk bisa bersantai, menikmati udara sejuk dan nuansa hijau yang menenangkan. Dari sinilah nuansa liburan terasa lebih damai dan berkesan. Jauh dari hiruk-pikuk kota dan lebih dekat dengan ketenangan alam. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Adinda Vinka, Fajar Fahreza, Metro TV. Baik, kali ini kami ajak Anda ke titik lain. Ada rekan Ica Ervina yang akan melaporkan dari Semarang dan juga ada Safira Prameswari yang akan melaporkan dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Semarang terlebih dahulu. Ica, bagaimana suasana terkini di Kota Lama Semarang? Ya, Anggi dan juga pemirsa Metro TV, bahwa saja sejak siang tadi hingga sore hari ini di kawasan Kota Lama Semarang ini masih menjadi daya tarik para wisatawan untuk menikmati masa libur Tahun Baru 2026-nya. Bahwasanya mereka mengajak keluarganya, mengajak teman-temannya, kemudian mengajak sahabatnya untuk menikmati Little Netherlands, yakni gedung-gedung unik yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Ada beberapa gedung ikonik, di antaranya ada
ada Gedung Marba, kemudian ada Gereja Bleduk, Taman Sri Gunting, dan juga ada beberapa gedung lagi yang tentunya menjadi spot-spot menarik untuk bersuah foto. Dan tidak hanya itu, para wisatawan ini tadi juga pada menyewa baju adat untuk bisa bersuah foto bersama rekan-rekannya ataupun keluarga. Tidak hanya itu, para wisatawan bisa menikmati di kawasan Kota Lama Semarang dengan berjalan di pedesarian, kemudian belajar sejarah Kota Lama Semarang atau sejarah Semarang dengan bersepeda, dan tidak hanya itu mereka juga bisa menikmati kuliner-kuliner yang ada di sekitar kawasan Kota Lama Semarang. Dari informasi kami dapatkan bahwasanya sejak tanggal 20 hingga 28 Desember ini sudah ada 310.000 wisatawan yang mendatangi wisata Kota Lama Semarang. Hingga saat ini berarti menjadi ada tambahan ribuan lagi yang tentunya berdatangan di kawasan Kota Lama Semarang. Kami menghimbau untuk para masyarakat atau wisatawan yang hendak berkunjung ke Kota Lama Semarang untuk selalu berhati-hati pastinya, dan tentunya bersiap sedia di tengah cuaca yang tidak menentu di wilayah Semarang. Kembali ke studio, Anggi. Baik, dari rekan Ica kita akan bergeser ke rekan Safira yang berada di wilayah Gadok. Safira, bagaimana dengan kondisi di Gadok? Apakah jelang weekend seperti ini justru makin padat atau justru sekarang lebih lengang? Baik Anggi dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Simpang Gadok Puncak, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan dari pantauan kami, memang kondisi arus lalu lintas di seputar Simpang Gadok ini terpantau ramai lancar. Tapi meskipun demikian, terdapat beberapa titik kepadatan yang mana ini berada di jalur tengah atau di wilayah tengah, yaitu mulai dari Pasir Muncang, lalu Megamendung hingga Pasar Cisarua, karena memang di wilayah tersebut kondisi geometriknya ini sempit, begitu jalanannya sempit dan ada terjadi beberapa bottleneck atau penyempitan ruas yang mengharuskan kendaraan-kendaraan untuk mengurangi kecepatannya. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Satlantas Polres Bogor saat ini menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah dari arah puncak atau dari arah atas menuju arah Jakarta. Dan hingga saat ini kami masih belum mengetahui hingga pukul berapa kebijakan one way atau satu arah ini akan diberlakukan, mengingat ini kebijakan bersifat situasional dan saat ini kondisi di wilayah tengah atau wilayah atas itu memang masih tergolong padat. Dan pada sore hari ini, yaitu sekitar pukul 5, memang kondisi one way atau satu arah ini belum selesai diberlakukan. Ini tadi sudah berlangsung sejak pukul 11.30 siang waktu Indonesia Barat, dan pihak Satlantas Bogor juga menyampaikan walaupun saat ini sedang dilakukan one way atau satu arah, pihaknya akan terus mengontrol situasi kondisi jalanan. Begitu, Anggi. Indira Prameswari melaporkan dari wilayah Gadok, Jawa Barat, dan sebelumnya dari rekan Ica Ervina melaporkan dari Kota Semarang. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.